Halo, berjumpa lagi bersama saya. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Terima kasih juga sudah mendengarkan dan juga menyimak video-video sebelumnya. Dan hari ini saya kembali mencoba untuk mengajari kamu, memberikan penjelasan kepada kamu, yaitu tentang sistem pernapasan. Tahukah kamu apa perbedaan bernafas dengan respirasi? Bernafas pada konsepnya tidak sama dengan respirasi. Ada dua hal yang perlu kamu tahu tentang perbedaan hal tersebut. Yang pertama, pernapasan itu terjadi di dalam tingkatan organ. Organ yang dimaksud adalah organ pernafasan. Organ pernapasan ini nanti yang akan kita tinjau dari mulai hidung sampai dengan paru-paru. Seluruhnya itu akan terlibat di dalam pernapasan. Lalu respirasi berada di dalam tingkatan seluler. Tingkatan seluler yang dimaksud adalah respirasi ini terjadi di dalam sel yang tentunya sama seperti tubuh kita membutuhkan perangkat yang disebut sebagai organel. Organel yang terlibat di dalam proses respirasi kamu juga sudah pernah tahu, yaitu mitokondria. Yang kedua, perbedaan antara pernapasan dengan respirasi yang harus kamu pahami adalah prosesnya. Proses dari respirasi itu sendiri adalah proses memasukkan udara, lalu mengeluarkan udara lewat organ pernapasan tadi. Sementara kalau respirasi adalah proses di mana oksigen dipakai untuk mengoksidasi glukosa sedemikian rupa untuk menghasilkan ATP dan mengeluarkan CO2 dengan uap air. Nah, proses yang begitulah yang harus kamu pahami untuk membedakan bagaimana seseorang menyatakan sistem pernapasan dengan sistem respirasi. Kalau sistem pernapasan membutuhkan organ, sistem respirasi membutuhkan sel dan tentunya membutuhkan organel. Nah, saat ini kita akan meneruskan pembicaraan kita, meneruskan penjelasan kita mengenai pernapasan. Pernapasan itu tentunya membutuhkan organ tadi. Saya akan mengawalinya dengan hidung. Hidung atau nasal merupakan organ yang digunakan untuk memasukkan udara, ya. Walaupun ya tidak disarankan bahwa kamu juga bisa menghirup udara lewat mulut, ya. Coba kamu praktekkan. Itu juga boleh dan juga boleh. Tetapi yang kedua tadi itu tidak disarankan. Nah, kamu cari tahu kenapa yang kedua tadi itu tidak disarankan, ya. Seseorang yang melakukan proses inspirasi atau penarikan udara lewat mulut itu tidak disarankan, tetapi butuh kondisi tertentu untuk melaksanakan hal tersebut, ya, pahami. Lalu kita harus mengetahui ada apa di dalam hidung. Hidung merupakan organ penting tadi untuk inspirasi udara. Di dalam hidung kita ini terdapat rambut-rambut halus, ya, yang juga digunakan untuk perangkap debu atau perangkap kuman sehingga udara yang kita hirup itu dapat tersaring. Di dalam hidung juga terdapat yang disebut sebagai concha nasalis, ya. Kamu juga sudah pernah mengetahui concha nasalis ini sejenis tulang di dalam rongga hidung yang ada lapisan mukus di sana. Juga ada bulbus olfaktorius yang membuat fungsi hidung sebagai fungsi indera. Nah, concha nasalis ini sendiri juga difungsikan untuk pengaturan stabilitas suhu udara sehingga udara yang ada dari luar masuk ke dalam itu menjadi stabil sehingga udara tersebut akan menjadi sama dengan suhu tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Lalu yang kedua, udara tersebut akan diteruskan menuju ke simpang pertemuan antara rongga mulut dengan rongga hidung, namanya faring. Di faring ini akan terjadi proses pengaturan sedemikian rupa ketika udara masuk ke dalam rongga hidung,
dia akan diteruskan menuju ke paru-paru, dan klep atau pengatur epiglotis di sana akan menutup rongga mulut, sehingga ketika kita bernafas kita tidak pernah bisa langsung bersamaan dengan menelan. Nah, ketika kita bernafas maka udara langsung masuk, epiglotis ditutup. Nah, ketika dia sudah masuk ke faring akan diteruskan ke trakea. Tapi sebelum ke trakea kita mau tahu tentang laring. Laring itu adalah pangkal tenggorokan. Di dalam pangkal tenggorokan kita inilah, ini kalau pada laki-laki menonjol, kita sering sebut sebagai jakun. Nah, di dalam jakun ini atau di dalam pangkal tenggorokan ini terdapat pita suara. Pita suara tersebutlah yang akan membantu kita di dalam proses berbahasa ini, atau di dalam proses mengucapkan kata-kata atau di dalam berbicara. Karena di dalam pita suara itu ketika dilalui udara maka terjadi proses pergetaran pada pita suara yang akhirnya menghasilkan bunyi. Lalu udara tadi akan diteruskan ke dalam sampai ke trakea. Trakea ini adalah tenggorokan. Tenggorokan kita memiliki panjang kira-kira 11 cm, 11 cm. Terdapat beberapa cincin. Cincin ini terbuat dari tulang rawan yang menjaga agar trakea itu tetap stabil terbuka. Kalau dia gagal untuk proses pembukaannya, maka kita disebut sebagai sesak atau asma, ya. Nah, proses penerusan udara ini terjadi dibagi dua menuju ke cabang trakea namanya bronkus. Bronkus ini menuju ke paru-paru kanan dan menuju ke paru-paru kiri. Sementara ketika kita masuk ke dalam paru-paru kanan atau paru-paru kiri, bronkus ini memiliki percabangan lagi disebut sebagai bronchiolus. Bronchiolus inilah yang nantinya terus menyebar sampai ke ujung-ujung paru-paru. Di ujung-ujung tersebut terdapat alveolus. Alveolus inilah yang sudah dari dulu kamu pelajari tempat terjadinya proses pertukaran, ya. Pertukaran udara, di mana udara yang masuk tadi membawa oksigen. Dari dalam tubuh kita akan terjadi proses pertukaran CO2 terhadap oksigen tersebut. Lalu terjadilah proses pergantian, terjadilah pernapasan seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, semoga kamu bisa mengerti proses yang terjadi dari mulai hidung sampai ke alveolus tadi. Kemudian saya nanti akan menjelaskan bagaimana mekanisme dari pernapasan ini. Kamu terus baca, kamu terus pelajari, dan tentunya ikuti video ini terus supaya kamu bisa semakin paham dan semakin mengerti. Dan yang penting, kamu tetap semangat.